Oke Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah pikiran positif dapat mengubah seluruh hidup Anda. Oke, setelah yang satu ini. Close my eyes and a calm descends on me. Take me with you. We seem to feel bring me higher. You lift my feet up from the ground. Oke Bapak Ibu, jadi pikiran positif itu memang terlihat sepele ya, mungkin terlihat biasa orang-orang. Anda harus berpikiran positif. Memang setiap orang bisa saja mengucapkan seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda mengerti? Mengerti tidak sama dengan memahami ya, dan memahami tidak sama dengan melakukan ya. Jadi sangat berbeda Bapak Ibu ya. Jadi teori dan praktek itu sangat berbeda. Dan apakah Anda sudah mencoba menggunakan pikiran positif ini untuk mencapai suatu tujuan atau impian Anda? Apakah Anda sudah mencoba untuk mencapai suatu kesuksesan Anda ya? Apakah Anda ingin bebas waktu, bebas finansial, atau apakah Anda ingin mencapai suatu cita-cita atau karir tertentu? Saya ingin men-sharingkan sebuah cerita menarik ya di video kali ini. Sebelumnya, apakah Anda pernah mendengar suatu cerita yang mengisahkan tentang sebuah gelas ini Bapak Ibu ya? Anda bisa melihat gelas ini berisi air ya. Apakah ini separuh kosong atau separuh terisi ya? Anda bisa tulis di kolom komen apa yang Anda lihat ya. Saya beri waktu 5 detik. Dan sambil menunggu, bisa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe Anda semakin meningkatkan kapasitas Anda semakin mendekati diri Anda dengan kesuksesan. Oke, terima kasih ya. Subscribe dan klik loncengnya, saya akan mulai. Oke, dan sebelum melanjutkan cerita saya tentang gelas ini, saya akan menceritakan kepada Anda sebuah kisah inspiratif. Cerita ini dimulai dari zaman dahulu kala ya, di sebuah kerajaan. Di zaman dulu ada seorang petani ya yang memiliki seorang anak yang berusia 14 tahun dan seekor sapi ya. Petani ini sangat rajin Bapak Ibu ya. Ia selalu bekerja setiap pagi dan sampai sore ya. Ia selalu merawat sapinya dan anaknya dengan begitu tulus ya. Dan seorang petani ini juga dulunya memiliki seorang istri ya, tapi istrinya telah mendahului petani ini. Dan semenjak itu petani ini telah belajar banyak tentang kehidupan ya. Suatu saat si petani ini sedang membajak sawah dengan menggunakan sapinya dan ditemani seorang anaknya yang berusia 14 tahun. Tiba-tiba sapi ini mengamuk ya, entah karena terganggu oleh ada binatang yang menggigitnya atau apa, kita tidak tahu ya. Kemudian tiba-tiba si sapi mengamuk ya, kemudian menyeruduk si anak, dan kemudian anak usia 14 tahun ini mengerang kesakitan. Aduh. Kemudian dia memegang tangan kanannya, ternyata tangan kanannya berdarah dan sudah tidak bisa digerakkan Bapak Ibu ya. Kemudian si petani panik, kemudian membawa anak ini untuk dilarikan ke tempat pengobatan ya. Sesampainya di tempat pengobatan, dilihat oleh ahli dari kesehatan di desa itu, ternyata tangan anak ini patah Bapak Ibu ya, sangat disayangkan. Dan kemudian tetangga-tetangga tentu saja ya di desa itu, karena kekeluargaannya sangat kuat, tetangga-tetangga, orang-orang sekitar langsung berkumpul ya. Ada apa? Nah, kemudian mereka semua berkumpul melihat situasi itu, dan ada yang menggosip, ada yang menyeletuk ya. Wah, kasihan sekali si petaninya, sudah ditinggal istrinya, kemudian harus bekerja sendirian, seorang diri bekerja, kemudian sekarang patah pula tangan anaknya ya. Kasihan ya, sudah seorang diri, sudah tua, sudah harus merawat si sapi, harus bekerja pula, dan sekarang ditambah beban anaknya lagi yang sakit ya, harus dirawat. Dan tentu saja tidak sedikit ya biaya untuk pengobatan. Kemudian si petani hanya tersenyum saja karena ia mengerti ya ilmu kehidupan. Dia hanya tersenyum saja dan ia melanjutkan pekerjaannya kembali setelah mengantarkan si anak ke rumah ya, tentu saja untuk istirahat. Kemudian 1 minggu kemudian Bapak Ibu, datanglah pasukan kerajaan ya, berbondong-bondong datang ke desa itu. Kemudian diadakan suatu pengumuman bahwa kerajaan ini akan berperang dengan kerajaan sebelah, dan untuk itu dibutuhkan semua anak yang berusia di atas 12 tahun wajib militer ya, harus ikut untuk membantu peperangan itu. Dan tentu saja tidak semua anak ya, khusus anak yang sehat. Sedangkan anak yang sakit atau mengalami kecacatan tentu saja tidak bisa ikut ya, karena akan menambah beban ya, menambah beban pasukan dalam berperang. Jadi yang diikutkan semua anak-anak kecuali si anak petani ini ya, tentu saja karena ia patah tulang, dia tidak bisa ikut ya. Dan setelah 1 minggu kemudian, setelah selesai berperang, kerajaan yang mengumumkan ya bahwa kerajaan tersebut ternyata kalah Bapak Ibu ya, dan semua anak yang ikut berperang gugur di medan perang ya. Jadi sangat disayangkan. Dan dari cerita ini Bapak Ibu bisa mengambil suatu hikmah ya, suatu kesimpulan
kesimpulan bisa kita ambil bahwa kita harus selalu bersyukur Bapak Ibu ya dengan kejadian apapun yang kita alami saat ini. Kenapa? Karena apa yang kita alami saat ini, percaya tidak percaya adalah seizin dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Atas izin yang Maha Kuasa diberikan kepada Anda ya. Yang Maha Kuasa mengizinkan sesuatu terjadi pada Anda dengan tujuan yang terbaik untuk Anda ya. Jadi semua sudah direncanakan yang terbaik untuk Anda. Jadi Anda harus percaya ya. Itu semua tergantung dari Anda ya. Kalau Anda memang berjiwa besar, Anda bisa mengerti, Anda bisa memahami, tentu saja Anda akan selalu bersyukur ya. Dan ini pun saya alami sendiri. Jadi apapun yang saya alami saat ini memang saya banyak belajar ya Bapak Ibu ya. Dulu saya banyak komplain ya, banyak mengeluh. Contoh ya, hujan. Aduh, kenapa sih hujan? Nanti kan lantainya becek ya. Aduh, kenapa sih kemarau? Kan kemarau panas ya, cepat keringetan ya, cepat bau ya keringatnya. Jadi kalau Anda fokus pada suatu masalah, saya yakin Anda tidak bisa melihat rezeki apa yang dibalik semua itu Bapak Ibu ya. Jadi Anda harus pintar-pintar dalam bersyukur, dalam melihat kondisi ya, mengambil sisi positifnya. Dan parahnya lagi Bapak Ibu ya, jika Anda fokus pada hal yang negatif atau malah fokus pada kelemahan serta kekurangan yang ada pada kondisi, pada orang lain, Anda akan memiliki pikiran yang negatif. Dan pikiran negatif Anda akan menarik orang-orang yang bertemu Anda adalah orang yang negatif. Dan Anda tentu saja tidak menginginkan itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang positif hanya bisa menarik orang positif, orang negatif menarik orang negatif. Contoh ya, Anda mungkin tahu di luar sana banyak seorang pemabuk pasti kumpulan dengan pemabuk ya. Orang yang awalnya bukan pemabuk pun karena lingkungannya pemabuk otomatis lama-lama jadi pemabuk Bapak Ibu ya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Contoh seorang gamer, seorang yang suka main game, misalnya game A ya, pasti kumpulan dengan game A. Kenapa? Karena memiliki suatu kesamaan ya, suatu hobi yang nyambung ya. Jadi pikirannya nyambung, kegiatannya pun pasti nyambung Bapak Ibu ya. Dan begitu pula dengan gelas ini Bapak Ibu ya, Anda bisa melihat di sini setengah kosong dan setengah berisi. Apakah Anda melihat dari sisi atau sudut pandang yang kosong atau berisi? Kalau Anda hanya melihat dari sisi yang kosong, Anda hanya mendapatkan sesuatu yang negatif ya. Anda tidak bisa fokus pada apa yang Anda punya. Jadi istilahnya Anda tidak mensyukuri apa yang Anda punya. Dan itu akan menyebabkan pikiran Anda menjadi negatif, Anda lebih cepat terkena penyakit dan menyebabkan rezeki Anda menjadi berkurang Bapak Ibu ya. Sedangkan bila Anda fokus pada hal yang positif, Anda melihat bahwa di gelas ini masih tersisa setengah air ya. Jadi Anda lebih bisa bersyukur, Anda bisa lebih berterima kasih ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan Anda bisa melihat apa yang ada di balik dari kejadian ini, dan Anda bisa membantu Anda, dan Anda bisa melihat rezeki apa yang Tuhan berikan kepada Anda sehingga mempercepat Anda mencapai kesuksesan ya. Dan untuk mencapai kesuksesan tentu saja pasti ada proses Bapak Ibu ya. Dan untuk pengalaman saya memang dalam berproses tentu saja kita akan mengalami banyak tekanan ya. Ibarat sebuah pisau untuk diasah tentu saja harus digosok ya, dan lama-lama amplas yang digunakan untuk menggosok pisau itu akan tumpul, dan disitulah Anda akan menjadi seorang yang tangguh dan luar biasa. Mungkin Anda pernah membuat konten seperti ini, Anda diolok, konten Anda jelek, video Anda jelek, mungkin Anda pernah dibilang bodoh, Anda dicaci maki ya, kemudian banyak orang tidak setuju dengan Anda. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya, semua itu hanya proses ya. Kita diproses sedemikian rupa, dan sama juga dengan sebuah berlian. Berlian itu menjadi kemilau karena digosok Bapak Ibu ya. Jadi berlian itu bisa semakin berkilau dengan digosok. Jadi semakin diberikan tekanan dan mengalami proses yang sedemikian rupa dan mengalami proses ya, tekanan yang cukup lama sehingga kemilaunya bisa sangat indah Bapak Ibu ya. Dan dengan diproses Anda akan memiliki sebuah pikiran yang besar, Anda akan berjiwa besar ya, memiliki hati yang besar, siap menerima rezeki yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Anda bayangkan, apakah hati yang kecil dan pikiran yang kecil bisa menerima sesuatu yang besar? Tentu saja tidak bisa ya. Kalau yang kecil diterima yang besar akan ambruk ya, roboh. Jadi Anda harus meningkatkan kapasitas Anda harus memantaskan diri Anda ya, supaya Anda bisa menerima rezeki yang telah disiapkan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dan saya ucapkan Bapak Ibu ya, selamat berproses, terus action dan belajar ya, terus bersyukur, terus positive thinking, terus beramal, terus berdoa ya, terus berserah atau ikhlas. Saya yakin Anda sudah pada jalan yang benar, Anda tinggal menunggu waktu ya, sukses akan mengejar Anda. Oke Bapak Ibu, saya tunggu kisah sukses Anda. Sukses untuk kita semua dan selalu salam hebat luar biasa.